Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana kamu yang lahir Gemini, saudaraku. Jadi kamu ini yang lahir Gemini, watak dan sifatnya akan kita sampaikan di sini. Jadi wataknya kamu adalah, saudaraku, yang lahir Gemini, orangnya bijaksana, pintar, tajam ingatannya. Saudaraku, mereka penuh dengan kemauan, bekerja, dan mempunyai kesanggupan yang besar. Tetapi orang-orang ini mudah berubah-ubah pendirian ataupun pikiran, serta kurang bersikap tegas dan gampang terombang-ambing. Asal saja mereka berkemauan keras, kadangkala akan berhasil apa yang menjadi cita-citanya. Kamu ini bisa berdiri sendiri, kamu juga bisa tegas dalam pilihan ataupun pendirianmu. Maka dengan memiliki kebijakan mereka digabungkan dengan tenaga kerja yang bersungguh-sungguh, maka kamu akan menjadi orang-orang sukses dan akan tercapai semua cita-citamu. Jadi kamu, saudaraku yang lahir Gemini, terutama yang perempuan ini, Gemini perempuan ataupun wanita, jadi watak dan sifatnya mudah terpengaruh, suka berkreasi, saudaraku, suka membuat sesuatu, cerdas, suka berkorban dan penuh dengan tanggung jawab. Pekerjaanmu yang cocok sebagai seorang pemikir, misalnya bendahara, sekretaris, seperti itu. Jodohmu yang serasi dengan lelaki yang berbintang Sagittarius ataupun Scorpio. Kamu ini sebenarnya Gemini, orang yang terlahir, orang-orang yang hebat. Yang perlu saya sampaikan di sini Gemini, apabila kamu berpasangan dengan lelaki ataupun kamu perempuan dengan lelaki, kamu ini minggu dengan ketemu minggu hasilnya kurang baik. Minggu dengan Senin kadangkala kamu akan menjadi suka sakit-sakitan. Ini pasanganmu ataupun jodohmu. Kalau kamu ketemu dengan Minggu dengan Selasa kadangkala akan menjadi miskin. Minggu dengan Rabu hasilnya kurang baik ataupun enggak selamat. Minggu dengan Kamis kadangkala menjadi keributan. Minggu dengan Jumat pun seperti itu, kadangkala kurang selamat. Sabtu dengan Minggu pun hasilnya kurang baik. Senin dengan Senin kadangkala hasilnya tidak baik. Senin dengan Selasa pun begitu kurang baik. Senin dengan Rabu kadangkala anak pertamamu perempuan. Kamu Senin dengan Kamis hasilnya kamu disayangi. Senin dengan Jumat kadangkala hasilnya kamu menjadi selamat. Senin dengan Sabtu hasilnya kamu direstui. Selasa dengan Selasa kadangkala kurang baik. Yang perlu saya sampaikan untuk kamu yang lahir Gemini. Gemini, yang perlu saya sampaikan di sini, seringkali kita mengalami hal-hal kesulitan. Jadi memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita sampaikan semua hari di sini, maka konten ini akan menjadi panjang, saudaraku, dan tidak menjadi cukup. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah kamu itu kolom komen bisa digunakan menanyakan kecocokanmu dengan pasanganmu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini untuk kamu yang Gemini, apabila kamu mengalami hal-hal yang sulit Gemini, maka yang harus kamu lakukan di pagi hari, kamu melihat matahari pagi, di situ kamu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim 300 kali dan ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti itu. Lalu kamu meminta kebutuhanmu apa, apakah kendaraan, apakah mobil, ataupun atau rumah, atau istri, atau suami, pasanganmu. Mintalah 1 kali, setelah dikabulkan berdoa lagi. Jadi keluar melihat matahari pagi, kamu berdoa Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditutup seperti itu, saudaraku. Lalu kamu meminta kebutuhan, jangan keinginan ya, saudaraku ya. Nah, ini untuk si Gemini. Apabila kamu Gemini, di situ kamu mengalami sesuatu kesulitan kembali, dan kamu ini, maka yang harus dilakukan adalah manjada wajada, bersungguh-sungguhlah, maka akan mendapatkan iya. Jadi berdoa itu menghadap ke kiblat, saudaraku. Nah, jadi karena ini tadi
Saudaraku, kalau kamu mengalami kesulitan menghadap ke timur, karena matahari ini seandainya ciptaan manusia, tentunya betapa banyak kayu bakar dibutuhkan dan betapa banyak tabung gas LPG diperlukan. Tapi karena ini kebesaran Allah, seluruh dunia menikmatinya bermiliar-miliar tahun, saudaraku. Matahari ini sudah tercipta. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu yang lahir Gemini, supaya kamu lebih mawas diri. Mawas diri dan bersungguh-sungguh. Karena apa? Dengan kamu bersungguh-sungguh, insya Allah apa yang ini akan tercapai. Jadi kamu Gemini, yang perlu saya sampaikan di sini, kamu bersungguh-sungguhlah engkau. Jadi kalau turun hujan, kamu juga berdoa menghadap ke kiblat. Turun hujan, ya Allah, berikan rezeki kepada saya ya Allah. Seandainya rezeki di dasar laut, ya Allah naikkan. Apabila di langit menggantung, turunkan ya Allah. Berikan kepada saya, sebut namamu, kirim Al-Fatihah 3 kali. Nah, ini untuk kamu. Nah, tidurmu, ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu. 3 kali, insya Allah kamu akan ditemui oleh kodam pendampingmu atau kodam leluhurmu. Jadi jangan meludah depan pintumu, jangan meludah depan daganganmu, jangan juga membelakangi daganganmu. Jadi uang pertama di pagi hari itu gunakan, jangan untuk susu, gunakan untuk mengipas-ngipaskan, membersihkan yang ada di etalase ataupun di tokomu. Itu sambil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, saudara. Sebanyak-banyaknya, insya Allah kalau 99 kali kamu akan disukai orang lawan jenismu. Kalau kamu baca 100 kali, maka rezekimu akan ditambah. Karena ini sholawat pendatang rezeki ataupun sholawat Jibril. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk kamu yang lahir Gemini. Jadi supaya Gemini ini kenal dengan setia budi zodiak, menjadi orang-orang yang hebat dan sukses. Nah, ini untuk Gemini. Nah, sesudah itu, saudaraku, yang perlu kita sampaikan, seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Begitu banyak kebesaran Allah yang sampai saat ini kadang-kala belum sampai ada nama, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk kamu Gemini, jangan lupa kamu manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan iya. Nah, itu saudaraku. Nah, ini Gemini. Nah, kamu ini orang-orang hebat. Jadi kalau kamu melakukan pernikahan pun, kalau kamu di bulan Suro kurang bagus Gemini. Nah, di bulan 1 bulan Suro itu kurang bagus untuk melakukan pernikahan. Gak boleh dipakai oleh kamu, yang boleh dipakai kadang-kala di bulan Safar itu boleh dipakai. Di bulan 5 gak ada Jumadil Awal itu boleh kamu pakai. Yang nggak boleh dipakai di bulan puasa juga jangan. Kalau bulan Syawal boleh untuk melakukan pernikahan. Nah, kalau kamu melakukan di bulan 11 Zulhijjah, maka kadang-kala bertengkar dan ribut-ribut rumah tangganya. Kalau di bulan besar, insya Allah senang dan selamat. Itu kamu yang Gemini. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, kamu Gemini harus menjadi orang-orang yang hebat. Nah, yang perlu saya sampaikan, kadang-kala telinga kamu itu berdengung. Kamu ini wanita, telinganya berdengung pukul 6 dan pukul 7. Itu kadang-kala kamu akan mendapatkan keberuntungan. Itu petunjuknya seperti itu. Di jam 8 atau 9 telingamu berdengung, kadang-kala kamu akan melakukan sesuatu perpergian yang jauh. Sebenarnya banyak, saudaraku. Nanti kalau kita sampaikan di konten ini menimbulkan kejenuhan, dan kolom komen itu bisa digunakan. Jadi kadang-kala kamu kedutan di bagian bibir sebelah kiri atas, kadang-kala tandanya bahwa kamu tuh akan membicarakan keluargamu. Kalau di bibir bawah, kiri bawah, kadang-kala kamu akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau kedutannya di kiri bibir bawah, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita sampaikan supaya kamu menjadi orang-orang hebat. Tapi tidak harus kita sampaikan semua.
Kadang-kala kamu mimpi sendalnya hilang, itu berhati-hati, pasanganmu sudah bosan kepadamu, kadang-kala ada perselingkuhan di situ. Nah, ini yang perlu saya sampaikan untuk si Gemini, supaya kamu menjadi orang-orang yang hebat. Gemini, yang perlu kita sampaikan di sini, kamu ini mimpi-mimpimu, misalnya saudaraku, kamu mimpi membersihkan telinga sendiri, di persoalanmu akan terbukti atau tercapai. Mimpi kamu menjewer misalnya telinga orang, kadang-kala akan susah karena kejahatan kekasihmu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, mimpi tangan kita terbakar, kadang-kala akan ada orang yang iri kepadamu. Mimpi memandang tangan sendiri akan muncul kesedihan ataupun duka cita. Kamu misalnya mimpi ketemu polisi, ketemu TNI, pertanda kamu harus introspeksi diri dan kamu harus bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itu petunjuk-petunjuk, karena Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kadang-kala kita pun harus mawas diri. Kadang-kala tai lalat pun bisa menjadi pertanda buat kita, karena meramal ini saudaraku menggunakan bintang, saudaraku, bintang di langit, bintang luku, bintang kemukus, maka akan terjadi ramalan. Ramalan apa, saudaraku? Ramalan yang kaitannya kehidupan manusia. Mencari ikan bisa dilihat dari bintang di langit, tanam, masa tanam pun bisa dilihat dari langit, karena Allah menciptakan alam semesta ini dengan tanda-tanda. Kalau kita tahu caranya, saudaraku, bisa meramal. Kamu misalnya wanita yang lahir pada hari Jumat, kadang-kala wanita ini mempunyai watak menerima apa adanya, suka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orangnya sabar menghadapi segala cobaan. Kamu wanita yang lahir di hari Sabtu misalnya, suka berkreasi, orang itu suka berkelakuan sesuatu, kadang-kala dia suka memeras pikiran ataupun otak, mudah terpengaruh oleh lingkungannya dan mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Nah, seperti itu saudaraku yang lahir di hari Sabtu. Jadi beda lagi kalau kamu ini yang ini ya saudaraku ya, kaitannya kamu misalnya berpergian supaya mendapatkan hasil, seperti itu. Jadi kalau kamu berpergian di hari Jumat, maka kamu harus menggigit sedikit ujung jari tangan, jangan terluka ya saudaraku ya. Jadi hari Jumat itu kamu menggigitlah sedikit ujung jari tanganmu, jangan terlalu keras supaya tidak luka, dan kamu meludahlah, jadi pura-pura meludah seperti itu. Saat kala kamu kemana pergi, menagih utang atau apa, kamu berpergi tujuan apa, hari Jumat seperti itu. Kalau hari Sabtu kamu keluar rumah, meludah sedikit sekali di depan pintumu, meludah sedikit sekali di depan pintumu. Minggu sebelum pergi, agar kamu berhati-hati di situ. Hari Minggu kamu berpergian, itu supaya kamu ada ini hasilnya, saudaraku. Jadi kamu menghidupkan api, setelah itu kamu matikan lagi. Kalau hari Senin kamu membawa alat pisau yang kecil, yang tajam, misalnya cutter ataupun silet, karena di situ kalau kamu diganggu sesuatu, makhluk halus segala macam, dia akan takut dengan siletmu, karena mereka pernah terbunuh dengan senjata tajam. Jangan pisau saudaraku, nanti kalau pisau ada razia, kamu maka akan tertangkap dengan pasal darurat. Dalam arti kamu melanggar karena membawa senjata tajam, itu hukumannya juga tinggi di situ. Jadi lebih baik kamu membawa silat ataupun kalter ataupun hal-hal yang kaitan jimat, tidak apa-apa saudaraku. Jadi kalau kaitan jimat nanti akan kita sampaikan juga saudaraku, nanti di konten yang akan datang. Membuat jimat dengan cara sendiri, tidak perlu menggunakan dukun ataupun Pak Yai ataupun Pak Ustadz, kita menggunakan diri sendiri dengan menggunakan tulisan mahaba saudaraku, insya Allah. Jadi seperti ini saudaraku, ini adalah di sana, di sudut sana itu warna putih, itu adalah ayat mahaba. Ayat mahaba apabila ditulis di kertas digunakan kamu, tapi ini belum saudaraku, di konten ini belum. Ini sabar saja, nanti insya Allah di konten yang akan datang cara membuat jimat tidak perlu menggunakan orang lain, cukup kita sendiri. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kamu Gemini, kamu terlahir orang-orang yang hebat. Jadi Gemini, kamu ini
Yang perlu kita sampaikan, mimpi tadi sudah. Kalau kamu mimpi ini saudaraku, mohon maaf ya, kadang-kala mimpi diberi anak kecil atau bayi, kamu akan memperoleh rezeki yang besar. Jadi mimpi, mohon maaf, dengan orang lain, istri orang lain, kadang-kala ada pejabat yang sewenang-wenang yang mengancam kepada dirimu, saudaraku. Mimpi menulis sepucuk surat, misalnya seperti itu, akan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kamu tahu-tahu kok mimpinya menulis surat, misalnya itu. Seperti itu, saudaraku. Mimpi membaca surat milik orang lain, kamu akan menderita dan kamu akan dipermalukan. Mimpi merobek surat penting, kamu akan datang berita buruk. Jadi mengartikan mimpi itu, saudaraku, tidak sembarangan. Kalau nanti salah mengartikannya menimbulkan kegelisahan orang lain. Jadi tidak boleh asal-asalan, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kamu yang lahir Gemini, sebenarnya kamu orang-orang hebat dan insya Allah kamu ini akan mendapatkan keberkahan juga kerahmatan. Kalau Gemini yang lahir di bulan 1, di tanggal 1, ataupun ini yang lahir di tanggal 1 Gemini, kamu orangnya cemburuan, keras hati dan besar nafsumu, sering mendapatkan halangan yang tidak terduga-duga, enak bicaramu, lembut hatimu, perintahmu keras di depan tetapi sejudi di belakang. Kamu menjadi tempat pernaungan orang-orang yang merana, orang sengsara, dan orang-orang yang melarikan diri. Umurmu panjang dan kamu selalu awet muda, bercita-cita mulia dan besar. Cepat, cakap, melakukan sembarang pekerjaan. Kamu tangkas, kadang-kala kamu suka pameran, murah hati. Dan kalau kamu banyak pelupanya, kamu yang lahir di tanggal 1 pasti banyak pelupanya. Kemungkinan kalau kamu ini susah nantinya akan menjadi senang. Kita doakan yang lahir di tanggal 1. Kalau kita sebutkan 1 sampai 30 nanti kepanjangan, saudaraku, kontennya. Jadi tadi apabila kamu mengalami kesulitan, yang pertama kamu harus melihat matahari ciptaan Allah. Karena Jepang saja, saudaraku, tidak ada agama. Jepang tidak punya agama, saudaraku. Dia punya agamanya Majusi, bukan ateis. Ateis itu tidak punya agama. Dia sampai bendera saja simbolnya matahari. Jadi matahari ini ciptaan Allah begitu hebatnya. Maka kamu keluar, ini saya ulang lagi supaya kamu paham. Keluar melihat matahari dan kamu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 300 kali, ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mintalah sesuai kebutuhanmu, jangan keinginan ya, saudaraku ya, supaya kamu mendapatkan keberkahan. Jadi yang perlu saya sampaikan, saudaraku, ya banyak, saudaraku, yang harus kita sampaikan di sini. Cuman kan waktunya ataupun kontennya nanti kepanjangan, akan kamu tinggalkan. Itu saja ya, saudaraku ya, yang perlu saya sampaikan untuk si Gemini. Gemini, kamu orang-orang hebat, maka kamu harus menjadi hebat. Kita beramal ma'ruf nahi munkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Masih bisa kita menjadi pahlawan lingkunganmu, pahlawan dirimu sendiri, ataupun pahlawan untuk orang lain. Urip harus jadi obor, jadi hidup harus bisa menerangi orang lain. Saya doakan semoga yang subscribe dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab, ya Allah. Semoga yang nonton, ya Allah, dikabulkan segala hajatnya, ya Allah, dengan doa tolak bala hamba-Mu, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana qala'a wal bala'a wal fasa'a wal munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minhana mathara minha wa mabatara min baladina hadha hasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, joyo joyo wijayanti, lebur dining pangastuti, joyo hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah, ya Allah.